Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi presentasi kita kali ini adalah tentang bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Untuk latar belakang presentasi kita kali ini ialah bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada masa itu juga, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa pemersatu juga. Nah, bahasa Indonesia mampu menjadikan penghubung keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Adapun tingkat literasi bangsa Indonesia, baik membaca, menulis, maupun berpikir kritis, masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu hanya 0,01%, artinya dari 1.000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Nice. Apa saja sih kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu? Nah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu terdiri diantaranya pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Nah, artinya bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Kedua, lambang identitas nasional. Nah, artinya juga negara kita memiliki identitas selain bendera dan lambang negara itu ada bahasa Indonesia. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri hingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lainnya. Nah, yang ketiga ada alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Nah, artinya dengan adanya bahasa Indonesia ini, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya ini dan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, yang terakhir ada alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Dalam hal ini, maksudnya bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Apa sih pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Nah, manusia tidak akan bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya dengan baik dan teratur tanpa adanya bahasa. Nah, mereka juga tidak bisa berinteraksi dengan mudah dan baik jika mereka tidak menguasai bahasa antara satu sama lain. Dengan adanya kesinambungan tersebut, mereka juga tidak dapat menangkap ekspresi kejiwaan maupun keinginan yang diutarakan oleh lawan komunikasinya. Kemudian, bahasa Indonesia berkembang di berbagai bidang seperti bahasa Indonesia sebagai alat ekspresi diri, artinya bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Maksudnya bahasa Indonesia ini menjadi alat komunikasi untuk dapat berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, sehingga pesan yang hendak kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Nah, yang ketiga sebagai kontrol sosial. Maksudnya sebagai alat kontrol sosial ini bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri sendiri atau kepada masyarakat. Nah, yang keempat sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Nah, maksudnya ini bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka untuk belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Nah, yang terakhir ini sebagai pemersatu. Nah, kita sudah tahu hampir semua penduduk di Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Nah, dengan beraneka ragam suku yang ada di Indonesia, maka banyak pula bahasa-bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, disinilah fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri yang dibutuhkan sebagai bahasa nasional, yaitu untuk mempersatukan
beraneka ragam bahasa karena bahasa Indonesia dipakai di seluruh wilayah Indonesia. Baik, kemudian di sini kita membahas tentang literasi bangsa. Nah, apa sih itu literasi bangsa? Nah, literasi bangsa ini dapat diartikan sebagai sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin, yakni literatus. Kata ini sendiri memiliki arti sebagai orang yang belajar. Nah, secara umumnya, literasi ini merupakan kemampuan individu dalam kegiatan berbahasa, baik membaca ataupun menulis. Nah, selainnya juga literasi dapat diartikan sebagai keterampilan seseorang dalam membaca, berbicara, menulis, dan memecahkan suatu permasalahan. Kemudian di sini ada pengertian literasi menurut beberapa ahli. Nah, di sini kita jawaban ada 3 pendapat mengenai literasi. Yang pertama itu ada dari pendapat National Institute for Literacy. Nah, beliau mengartikan literasi secara kontekstual. Mereka menyebutkan bahwa hal yang dapat disebut di literasi adalah sebuah kemampuan yang dimiliki individu dalam kegiatan membaca, menulis, berhitung, serta berbicara. Nah, yang kedua ini pendapat dari Education Development Center atau EDC. Nah, menyatakan bahwa literasi adalah keterampilan seseorang dalam memakai potensi dan skill yang mereka punyai dalam kehidupannya. Nah, yang terakhir ini dari pendapat dari Merriam-Webster. Dalam kamus daringnya menyatakan bahwa literasi ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami aksara. Aksara ini adalah termasuk di dalamnya ini adalah kemampuan baca, tulis, serta kemampuan dalam memahami ide secara visual. Nah, itu yang dimaksud dengan aksara. Kemudian selanjutnya ada budaya literasi. Nah, mengingat pentingnya apa itu literasi, sepertinya hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada masyarakat kita. Khususnya kalangan pelajar, sepertinya kurang meminati budaya literasi. Padahal begitu besar manfaat literasi bagi kalangan pelajar untuk menambah ilmu yang mereka pelajari di sekolah, serta menambah wawasan untuk diri mereka sendiri. Nah, budaya literasi akan mempengaruhi tingkat-tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang dimiliki oleh manusia. Hasil dari budaya literasi tersebut akan menjadi manusia yang siap dalam segala tantangan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa begitu rendahnya budaya literasi di kalangan masyarakat kita, khususnya di kalangan pelajar. Nah, faktor yang paling menonjol ini adalah rendahnya minat baca pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kemampuan membaca yang baik akan sangat mempengaruhi peningkatan mutu sumber daya manusia pada suatu bangsa. Nah, berarti ini sangat mempengaruhi banget untuk SDM negara kita. Karena dengan menumbuhkan minat baca pada sebagian besar masyarakat kita akan menjadikan manusia Indonesia cepat menyesuaikan dengan segala bentuk perkembangan zaman yang meliputi segala bentuk aspek kehidupan manusia. Baik, kesimpulan dari pembahasan materi kita kali ini ialah bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Selain itu, masyarakat Indonesia sebagai penduduk asli harus bangga dan mempunyai sikap yang jelas dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam bersosialisasi. Nah, dengan begitu akan tumbuh penghargaan akan pentingnya nilai yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Kemudian, budaya literasi akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan
yang dimiliki oleh manusia. Hasil dari budaya literasi tersebut akan menjadi manusia yang akan siap dalam segala tantangan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi di era digital yang penuh dengan generasi milenial ini. Untuk bisa membaca, kita tidak harus pergi ke perpustakaan jauh-jauh atau tidak perlu membeli buku untuk bisa membaca. Nah, dengan bermodalkan smartphone saja, kita sudah bisa membaca buku dan mengakses dimanapun kita berada. Nah, jadi untuk teman-teman tidak ada alasan lagi untuk tidak berliterasi ya. Kemudian saran dari pembahasan materi kita kali ini ialah peningkatan fungsi Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan ini, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia perlu terus dilakukan. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula ilmu yang kita dapatkan. Sehingga hal ini mampu menjadi dasar kita menciptakan inovasi di berbagai bidang sejalan dengan perkembangan zaman. Baik, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendengar atau hadirin apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian atau para pendengar atau teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.